Terpujilah Engkau, Allah kami, tetapi juga Bapa kami yang amat baik. Sempurna kebapaan-Mu dalam kehidupan kami. Dalam kami memperingati Hari Ayah, Father's Day hari ini. Kami mohon ampun kalau kami belum mampu menjadi ayah yang berkenan kepadamu, mengikuti kasih dan teladan-Mu. Karena itu Bapa, di pagi hari ini berkenanlah Engkau berbicara kepada kami, mengajar kami lewat pembacaan perenungan firman-Mu. Berfirman pada kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, oleh pertolongan Allah Roh-Mu yang kudus, kami siap menyambut firman. Amin. Dipersilakan duduk. Ya, baik Bapak Ibu. Secara khusus para ayah, Happy Father's Day pada hari ini. Dan terima kasih saya mendapat kesempatan untuk kembali berkhotbah di hari ayah, di Father's Day ya. Karena selama kurang lebih 8 tahun saya di sini, 8 Juli saya 8 tahun di sini. Rasa-rasanya hampir setiap tahun khotbah dalam acara Father's Day ya. Saya tidak tahu apa yang menjadi ukuran ya. Iya, seperti itu. Ya. Dan kepada saya dari tim pastoral memberikan tema yang sekaligus ayat ya dari dasar perenungan kita pagi ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Itu dari Yosua 24 ayat 15e. Jadi ada panjang ayat itu, tapi hanya diambil yang 15e. Di sana dikatakan sekali lagi, tetapi aku dan seisi rumah, kami akan beribadah kepada Tuhan. New International Version menerjemahkan, but as for me and my household, we will serve the Lord. Iya, kata melayani itu mempunyai pengertian mengabdi kepada Tuhan, ya. Seperti seorang budak yang mengabdi kepada tuannya. Jadi bukan sekedar saja beribadah, tetapi hidup dalam pengabdian total kepada Allah. Saudara-saudara, apa yang dikatakan Yosua di sini itu mirip yang dikatakan oleh Musa dalam Ulangan 30 pada waktu dia memberikan pilihan kepada orang Israel. Ini saudara, mereka sudah memasuki tanah Kanaan, sekarang di Sikem. Ya, Yosua yang membawa mereka masuk ke tanah Kanaan, menyeberang sungai Yordan, sekarang masuk di Kanaan, berada di Sikem. Jadi mereka sudah masuk di tanah perjanjian, dan ini menjelang Yosua mati. Dan dia menegaskan, menceritakan kembali bagaimana perjalanan hidup mereka, bagaimana Allah menyertai mereka. Tetapi sekaligus dia mengingatkan mereka bahwa mereka seringkali gagal, seringkali menduakan Tuhan, seringkali mengabdi atau menyembah ilah-ilah, berhala-berhala. Padahal Tuhan begitu jelas menyertai mereka, tiang awan, tiang api, mujizat. Jadi rupanya saudara, hal-hal yang supranatural tidak menjamin orang itu akan setia atau tidak saudara. Buktinya bangsa Israel ini terus jatuh bangun, gagal melayani, menyembah, mengabdi kepada Tuhan yang satu-satunya. Terus jatuh bangun,
bukan saja menyembah berhala, tetapi tidak percaya kepada Allah. Saya melihat di peta Israel, saudara, sebenarnya mereka dari Mesir itu langsung masuk ke Kades Barnea, ya. Tetapi waktu termasuk Yosua, ya, memimpin sebagai mata-mata, mereka tidak percaya Allah sanggup menyertai, karena 10 orang melaporkan bahwa orang-orang di sana luar biasa mengerikan, menakutkan. Walaupun Yosua dan Kaleb itu mengatakan tidak, benar, mereka besar-besar, kuat, benteng mereka luar biasa, tapi Allah kita lebih besar. Tapi akhirnya mereka tetap tidak percaya, dan Tuhan menghukum mereka berputar-putar 40 tahun di padang gurun. Nanti mereka masuk dari sebelah agak ujung sebelah sini, masuk lewat tembok Yeriko, dan sekarang mereka berada di Sikem. Dan Yosua memperingatkan mereka, Tuhan yang hidup sudah menyertai kita dengan segala kuasa dan mujizatnya. Tapi tolong kalian jangan seperti dulu, menyembah berhala, menyembah ilah-ilah dari bangsa-bangsa yang sudah ditaklukkan. Saudara, memang hidup ini penuh cobaan, saudara. Ya, kita memang sekarang tidak menyembah berhala, saya harap begitu. Tetapi saya mau berkata, saudara, segala sesuatu yang merebut posisi Allah dari Allah yang nomor satu, dan sesuatu itu menjadi nomor satu, maka sesuatu itu menjadi berhala, dan tanpa sadar kita sedang menyembah berhala. Hobi baik, tapi kalau hobi menjadi nomor satu, Allah dan kehendaknya menjadi nomor dua, hobi menjadi berhala. Mengasihi suami, istri, anak harus, tetapi kalau mereka menjadi nomor satu, Allah menjadi nomor dua atau nomor tiga, maka tanpa sadar istri, suami, anak menjadi berhala. Saya percaya orang yang menomorsatukan Tuhan pasti orang yang paling mengasihi istri, mengasihi suami, mengasihi anak. Tetapi orang yang mengasihi anak, istri, suami belum tentu mengasihi Tuhan. Jadi saudara, kadang-kadang ya orang berpikir ini ada kesalahan, saudara. Ada orang terlalu sibuk dengan Tuhan sampai lupa keluarga. Ini salah. Ya, seharusnya orang yang menomorsatukan Tuhan pasti orang yang paling mengasihi keluarga. Nah, ada godaan, banyak godaan dalam kerja, dalam pergaulan, dalam hidup sehari-hari, baik dari luar maupun dari dalam, menggoda kita untuk mengikuti dia. Kita setiap saat harus buat keputusan, mau taat kepada siapa, Tuhan atau segala sesuatu yang lain. Di sini Yosua berkata, pilih sekarang, mau ikut Tuhan atau tidak. Kalau kamu tidak mau, silahkan. Musa pernah berkata, pilih, mau ikut Tuhan atau tidak. Ikut Tuhan, kamu diberkati. Meninggalkan Tuhan, kamu tidak diberkati. Ikut Tuhan dapat berkat, melupakan Tuhan, kamu akan menikmati kutuk. Pilih sekarang, kata Musa, pilih hidup atau mati. Mirip dengan apa yang dilakukan oleh Yosua, pilih sekarang. Tapi muncullah pernyataan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami akan terus-menerus mengabdi, menyembah, melayani, beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, ini pernyataan yang luar biasa, saudara. Ya, dia
berani buat pernyataan, tetapi aku dan seisi rumahku. Berarti saudara, dia tahu keadaan dirinya dan keadaan keluarganya, bagaimana mereka hidup dengan Tuhan, dan mereka tegaskan, kami akan terus-menerus mengabdi kepada Tuhan. Seperti itu saudara-saudara. Nah, memang pada satu sisi Yosua ini adalah murid Musa, orang kepercayaan Musa, terus menyaksikan Tuhan, mengalami Tuhan, ya seperti itu, dan itu mempengaruhi hidupnya karena rohaninya hidup, saudara. Saudara, kalau kita berdiri di samping api unggun, saudara, ya, lama kelamaan badan kita akan menjadi panas. Itu tandanya kita hidup. Tapi kalau kita mati, biar berada di samping api, saudara, kita tidak akan merasa panas. Saya belum pernah berada di samping api juga, ya, waktu mati, karena belum mati. Nggak tahu sekarang lagi tren apa namanya itu, tidak dikuburkan ya, tapi dibakar ya, seperti itu ya. Tentu kita tidak akan mengalami selama kita hidup, tapi pengalaman kalau kita dekat dengan api, lama-lama kita akan menjadi panas. Dekat dengan Tuhan, lama-lama Tuhan kita nikmati, kita alami, dan itu merubah hidup kita. Jadi saya bingung kalau banyak bangsa Israel yang terus bersama dengan Tuhan tapi tidak merasakan dampaknya Tuhan, pengaruhnya Tuhan, sehingga mereka terus jatuh bangun dalam hidup bersama dengan Tuhan. Tetapi Yosua tidak mengalami, bukan saja dia, tetapi juga keluarganya. Saudara, ini penting saudara. Tentu Yosua ini seorang ayah, ya, kepala rumah tangga, dan buat pernyataan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan terus mengabdi, melayani, menyembah Tuhan. Itu merupakan pernyataan tetapi jaminan. Timbul pertanyaan, timbul pikiran, bagaimana caranya sehingga kita bisa jadi seperti Yosua, menjadi ayah, menjadi kepala keluarga yang dapat berkomitmen di hadapan Tuhan dan jemaat. Aku dan seisi keluargaku, kami akan menyembah Tuhan. Ada beberapa hal yang akan kita renungkan di sini. Yang pertama, kita harus menjadi seorang ayah yang takut akan Tuhan. Oke. Ayah yang takut akan Tuhan, ya, ayatnya ada di situ, Mazmur 128 ayat 1 dan ayat 4. Kalau saudara lihat ayat 1 dan 4, di sana dikatakan nyanyian siara, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ayat 4 tegas dikatakan, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi jelas yang berbahagia adalah orang laki-laki, ayah, papa yang takut Tuhan. Dan kalau kita baca di ayat-ayat ini, istrinya diberkati, anak-anaknya diberkati. Kadang-kadang kalau timbul masalah saudara, istri kita bermasalah, anak-anak kita bermasalah, yang kita salahkan mereka. Tetapi ayat ini berkata, tidak, yang menentukan adalah papa. Papa takut Tuhan, istri, anak-anak diberkati oleh Tuhan.
Papa tidak takut Tuhan, istri, anak-anak tidak diberkati. Ini prinsip Tuhan, saudara. Prinsip kepala. Saudara, Adam berdosa, kita semua berdosa. Raja Israel berdosa, rakyat kena. Rakyat mengalami dampak. Jadi peran ayah ini tidak main-main, saudara. Sangat penting. Itu cara Tuhan memberkati keluarga, adalah kepada orang-orang laki-laki ayah yang takut Tuhan. Maka istri, anak-anak, keluarga akan diberkati oleh Tuhan. Tanggung jawab yang besar ada di pundak para ayah. Kalau terjadi apa-apa dengan istri dan anak-anak saya akan berjuang tidak mempersalahkan mereka. Yang salah itu saya. Seperti itu, saudara. Itu sebabnya dalam memilih para pekerja gereja, itu Alkitab jelas berkata, suami yang takut Tuhan, yang hidupnya dapat menjadi teladan. Seperti itu. Ini sangat penting. Tidak mungkin Yosua berani berkata, tetapi aku dan keluargaku, kami akan menyembah Tuhan, kalau kehidupan keluarganya tidak benar. Tidak mungkin. Takut Tuhan, papa yang takut Tuhan. Saya percaya, jangankan yang kenal Tuhan, yang tidak kenal Tuhan pun, kalau seorang ayah itu punya tingkat hidup yang baik, keluarganya akan diberkati, saudara. Saya pernah berenang di kolam renang dengan seorang bapak, anak dari pembuat minuman keras. Jadi dia beli minuman keras, dia jual itu di daerah kami, ya. Seperti itu, menjadi semacam anggur, namanya tek holong itu. Orang-orang dari daerah kami tahu itu. Laku sekali, mereka menjadi kaya. Tetapi si bapak ini sambil renang dia katakan, tetapi mengerikan, Pak, akibat produksi kami banyak orang bunuh-bunuhan, banyak keluarga cerai, banyak yang hancur hidupnya. Dan bapak tahu, turunan dari ayah kami semua celaka habis. Celaka, saudara. Jadi karena tidak menempatkan nilai-nilai yang baik, yang berdampak hancurnya masyarakat, keluarga mereka, dia katakan, si ini jadi begini, si ini jadi begini, adik saya, kakak saya, hancur hidup mereka. Tidak ada lagi merek itu di sana, saudara. Jadi takut Tuhan kunci pertama. Takut Tuhan bukan berarti lihat Tuhan sembunyi di bawah tempat tidur, saudara. Takut Tuhan seperti yang saya katakan tadi, menempatkan Tuhan dan firman-Nya menjadi nomor satu dalam hidup kita. Artinya dalam setiap kali dia mau bertindak, dia selalu bertanya atau mempertimbangkan, ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Itu orang yang takut Tuhan. Jangan cuma hari Minggu dalam ibadah baru menempatkan Tuhan dan kehendaknya, tetapi dalam pekerjaan tidak. Orang yang takut Tuhan menempatkan Tuhan dan firman-Nya menjadi nomor satu. Dia memberikan penghormatan tertinggi. Kalau dia seorang gadis, pria muda, dia akan bertanya, ini laki-laki yang mendekati saya ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Dia membuat pertimbangan seperti itu, selalu melibatkan Tuhan. Itulah artinya orang yang merenungkan firman itu siang dan malam. Seperti itu. Dia selalu, itu orang yang takut Tuhan. Dan itu kunci yang pertama, saudara. Sehingga dalam hidupnya, dalam keluarganya, dia menunjukkan sebagai seorang ayah yang takut Tuhan, yang menempatkan Tuhan menjadi yang nomor satu dalam hidupnya. Yang kedua,
ayah yang mengajar keluarganya. Ini Ulangan 6 ayat 6 sampai 8. Dikatakan demikian. Ini perintah Tuhan kepada orang Israel. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Harus juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Jadi saudara, keluarga yang sungguh mengabdi kepada Tuhan adalah keluarga yang mendapat pengajaran dari ayah saudara. Berulang-ulang dikatakan haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, baik duduk, baik berbaring, baik bangun, dipakai semua kesempatan, dipakai untuk mengajar keluarga. Saya pernah mendengar seorang pendeta, dia berkata, dia di Pulau Jawa, dia sering mengadakan perjalanan pelayanan atau apa yang jauh, atau mereka liburan bersama-sama satu keluarga. Kadang-kadang bisa 8 jam di mobil. Saudara, kalau 8 jam dia khotbahin anak-anaknya, saudara, nggak bisa kemana-mana, saudara. Memang di dalam mobil, saudara. Ya, seperti itu berapa SKS itu, saudara. Iya. Jadi dia sering bawa liburan, tetapi dia pakai. Karena sulitnya sekarang untuk bertemu, jadi dia pakai liburan, bawa, dan di mobil itu berjam-jam dia pakai untuk mengajar. Iya. Seorang yang mengajar pasti seorang yang belajar. Kalau tidak belajar, apa yang mau diajar? Ya, tidak mungkin, saudara. Ya. Tetapi orang yang belajar harus mengajar. Jadi kunci bagaimana keluarga itu menjadi seperti keluarga Yosua adalah ayah itu menjadi guru, mengajar, baik secara umum tetapi juga terutama firman Tuhan. Harus mengajar, saudara. Saya ingat, saudara, waktu saya dan ibu menikah, ya, kami sepakat yang berlaku di rumah kita itu budayanya siapa, tradisinya siapa, kehendaknya siapa. Walaupun kami satu suku tapi beda keluarga, ya, beda karakter. 2 orang saja mau jadi satu, itu 2 orang berbeda, tidak mungkin jadi satu, saudara. Jadi kami sepakat, ya, tradisi siapa, kehendak siapa yang harus berlaku. Itulah kehendak Tuhan, itulah firman Tuhan. Jadi silakan marah kepada saya kalau saya melanggar firman, saya akan marah kepadamu kalau engkau melanggar firman. Begitu juga anak-anak saya waktu mereka bertumbuh seperti itu. Yang berlaku bukan karena saya papa maka saya yang harus didengar, tidak. Kalau papa melanggar firman, kamu berhak marah. Jadi yang menjadi standar, menjadi tolok ukur dalam keluarga adalah apa kata Tuhan, apa kata firman. Bukan apa kata saya karena saya suami, apa kata mamanya. Seperti itu, saudara. Kami komitmen. Jadi sejak itu belajar. Itu tadi Pak Yosef bilang baca Alkitab. Ya, saya ingat anak-anak saya masih kecil, saudara, mulai tahu membaca, saudara. Baca dari kitab Kejadian. Rupanya, saudara, mereka sudah mau selesai SMA,
belum selesai sampai Wahyu, saudara. Baru di perjanjian lama. Akhirnya saya langsung pindah perjanjian baru, saudara. Belum selesai perjanjian baru, sudah mempergi mereka. Akhirnya saya mengajar sistematika teologi. Wah, seperti itu, saudara. Karena tanggung jawab mengajar siang dan malam. Saya pernah cerita di sini, ya. Saya pernah persiapan untuk pelayanan minggu. Hari Sabtu itu anak-anak sore-sore menjelang malam, sore-sore begitu, anak-anak saya datang, "Papa, ayo jalan." "Oh, Papa lagi persiapan pelayanan ini, mau khotbah hari Minggu." "Papa, kan firman Tuhan katakan ya, tidak katakan tidak. Selebihnya itu dari setan." "Maksudnya apa?" "Papa sudah berjanji hari Sabtu ini makan pizza." "Oh begitu, Papa sudah janji." "Kalau begitu harus kita pergi cari pizza sekarang." Ya katakan ya, tidak katakan tidak, saudara. Selebihnya dari setan. Ya, karena mereka standarnya sama, tolok ukurnya sama, firman Tuhan yang berlaku, yang harus memerintah. Mereka diajar. Banyak anak orang percaya, saudara, dibilang buka kitab Galatia, larinya carinya di perjanjian lama, saudara. Karena nggak pernah tahu, saudara, nggak pernah belajar, nggak pernah diajar. Papa tidak berfungsi sebagai guru dalam keluarga. Ini penting, saudara, mengajar. Kalau tidak, apa standarnya? Tidak ada. Ya. Roh Kudus mau bekerja, tugas Roh Kudus dicurahkan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran firman. Itu tugas Roh Kudus. Jadi jangan pisahkan Roh Kudus dengan firman. Kasihan, karena tujuan dia datang memimpin ke dalam seluruh kebenaran firman. Jadi tidak mungkin terpisahkan. Jadi biar orang bilang dia ngeroh setengah mati, kalau saya lihat dia tidak sesuai firman, hidupnya, kelakuannya, pikirannya, tindakannya, perkataannya, no way. Saya bilang itu bukan Roh Kudus, itu roh setan itu. Karena Roh Kudus selalu memimpin ke dalam seluruh kebenaran firman, bahkan melahirkan buah roh itu dalam hidup kita. Yang ketiga, bagaimana supaya kita dapat menjadi seperti Yosua, ayah yang mengasihi keluarga. Memang saya hanya mau mengutip satu ayat di sini, Efesus 5 ayat 25. Ya. "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Mengasihi istri, kasih yang tanpa syarat. Tetapi dalam kitab 1 Yohanes atau 2 Yohanes dikatakan kasih itu selalu berjalan bersama-sama dengan kebenaran firman. Jadi orang yang mengasihi adalah orang yang terus menerus menerima istri, anak-anak apa adanya, tetapi juga terus menempatkan Alkitab, kebenaran Allah, berjalan bersama-sama. Kadang-kadang kita orang Kristen kasihnya tinggi, kebenarannya rendah, saudara, ya, seperti itu. Kasihnya tinggi tapi kebenaran, jadi kompromi dengan dosa, saudara. Tidak berani, kasih yang tidak berani menomorsatukan firman atau berjalan bersama firman. Saudara, saya membaca peran ayah itu sangat penting dalam keluarga. Sangat penting. Mengapa terjadi penyimpangan perilaku pada anak? Karena kurangnya sentuhan ayah, saudara. Iya. Jadi ayah-ayah sering-seringlah peluk anak-anakmu. Harus ada sentuhan, harus ada touching dari seorang ayah. Dia bisa merasakan kasih ayah, dan itu akan menjadikan anak mempunyai pribadi yang kuat, saudara. Menjadi pribadi yang kuat. Tetapi kalau ayah berpikir saya sibuk kerja, mama saja, ini bahaya, saudara. Akhirnya anak kita kemama-mamaan.
akibatnya, saudara. Jadi perilakunya menjadi terganggu, saudara. Iya, perlu seorang ayah. Kadang-kadang keluarga, banyak keluarga, anak-anaknya dibesarkan dalam keadaan fatherless, motherless. Ada papa, ada mama, tetapi seperti tidak ada papa, tidak ada mama. Dia hidup mencari jati diri sendiri, saudara. Hidup mencari jati diri sendiri, saudara. Ya. Jadi penting sekali kasih yang berjalan sesuai kebenaran, yang dirasakan, bukan cuma didengar, dirasakan. Itu akan mempengaruhi pembentukan karakter anak. Ayah itu sangat menentukan, saudara. Sangat menentukan. Seperti itu. Jadi ayah yang mengasihi keluarganya dengan kasih yang tanpa syarat, tapi kasih yang berjalan bersama-sama dengan kebenaran dan keadilan. Seperti itu. Yang berikut, ayah yang dapat menjadi atau yang menjadi teladan. 1 Timotius 4 ayat 12. Ini nasihat Paulus kepada Timotius. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam apa? Perkataan, tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Menjadi teladan. Ini orang Timur Tengah mirip-mirip dengan orang kita, ya. Kalau orang muda melayani dianggap remeh, saudara. Dianggap tidak berwibawa, sehingga kadang-kadang gak enak hati kalau masih muda. Harus berkhotbah, harus menasehati, harus menegur apalagi. Tapi Paulus katakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan. Jadi wibawa hidup kita ada terletak pada menjadi teladan. Kalau itu ada, mau kita tua, mau kita muda, mau kita kaya, mau kita miskin, kita akan menjadi orang yang berwibawa karena menjadi teladan. Krisis pendidikan dalam keluarga, terutama ayah yang tidak menjadi teladan. Iya, ini krisis pendidikan bukan saja dalam keluarga, dalam struktur, dalam seluruh dunia pendidikan, saudara, mengalami krisis karena krisis guru yang tidak menjadi teladan, krisis papa yang tidak menjadi teladan. Seperti itu, saudara. Dia rajin berteori, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Dia rajin berkhotbah, anak-anak sampai bosan dikhotbahin terus, saudara, ya. Tapi hidup papanya nggak berubah. Seperti itu. Jadi tidak menjadi teladan, diketawain sama anak-anaknya. Akhirnya kita membesarkan anak jadi pembohong, jadi munafik. Karena mereka setiap hari melihat papanya munafik. Seperti itu, saudara. Jangan berbohong, berbohong dosa. Tapi giliran ada yang telepon mau nagih hutang, kalau om ini telepon, ya, bilang papa keluar ya. Jadi omnya telepon, ada papa, oh papa bilang papa keluar. Saudara, karena dia disuruh bohong. Bayangkan dia dibesarkan dengan keadaan kemunafikan, dilarang berbohong, ya. Tapi dia lihat papanya berbohong. Banyak anak-anak jangan merokok, tapi sambil papanya ngerokok, saudara. Macam mana bisa? Tidak menjadi teladan. Apa yang dikatakan tidak dilakukan. Krisis pendidikan dalam keluarga karena krisis keteladanan.
Saudara, kalau saudara orang-orang yang sudah lebih tua, saudara, wah itu guru-guru zaman dulu itu penuh keteladanan. Iya saudara, mereka mampu membentuk anak-anak yang luar biasa, walaupun kadang-kadang kelebihan saudara. Dulu orang tua itu sangat dihormati saudara, baru orang tua anak-anak sudah, ada apa ini? Ya, itu sudah kelebihan itu. Ya, harus bisa menjadi papa, bisa menjadi teman saudara, ya, supaya mereka bisa curhat dengan kita, sharing dengan kita, seperti itu. Bagaimana mungkin Yosua dapat membuat pernyataan, tetapi aku dan seisi rumahku, keluargaku, kami akan terus mengabdi, menyembah, beribadah, melayani Tuhan. Karena dia mampu membina keluarganya, menjadi seorang ayah yang menjadi teladan. Karena tadi dikatakan, Alkitab jelas, tegas mengatakan bahwa laki-laki yang takut Tuhan, istrinya diberkati, anak-anaknya diberkati. Ini prinsip Tuhan, prinsip kepala. Harus seperti itu saudara. Kalau tidak saudara, mungkin selama kita hidup mereka takut, kelihatannya taat, tapi berbuat dosa di belakang. Giliran kita mati, bukannya mereka sedih, mereka bilang syukur, sudah tumbang dia. Seperti itu saudara. Saya punya, yang saya tahu ada yang berkata begitu, tumbang juga akhirnya. Iya, saya pikir ini pernyataan seperti apa ini? Ya, berarti selama ini luar biasa. Dia taat, dia takut sama papa, ya. Cuma karena takut, yang bersifat ketakutan. Tapi papanya meninggal malah dia senang, aku bebas. Seperti itu. Karena dibesarkan tidak dalam keteladanan, jadi anak-anak dibesarkan dalam kemunafikan. Yang berikut, ayah yang mendisiplin anak. Maaf, ini saya tidak robah di atasnya. Ayatnya Amsal 13 ayat 24 dan Amsal 22 ayat 15. Dikatakan begini, siapa tidak menggunakan tongkat untuk mendisiplin, benci kepada anaknya. Tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Perhatikan pada waktunya, ya, jangan sembarang waktu. Di rotan, pada waktunya, waktu yang tepat. Harus ada disiplin. Baru selanjutnya, kebodohan melekat pada hati orang muda. Kebodohan. Tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Saudara, ini dunia sekarang ini makin ateistik, ya, makin menolak Tuhan. Saya tahu di Amerika, ya, anak-anak bisa telepon ke polisi, ayah bisa ditangkap. Undang-undang perlindungan anak juga, itu yang membuat kadang-kadang guru sudah tidak bisa mendisiplin anak lagi karena ada ancaman hukuman. Seperti itu karena pengaruh ateistik pendidikan dengan disiplin itu cenderung hilang sekarang. Tetapi kita harus mempertahankan itu dalam keluarga kita dengan cara yang tepat. Kalau tidak mendisiplin, tidak sayang anak. Tidak mendisiplin, membiarkan kebodohan melekat pada anak. Seperti itu saudara. Saudara tidak sayang anak, saudara tidak akan membuat anak pintar secara utuh, pikiran, perasaan, dan kehendak cerdas. Seperti itu kalau pendidikan itu tidak disertai dengan disiplin. Saya saudara
Waktu dulu saya pelayanan di Jakarta, saya mau pindah melayani di Manado, saudara. Saya belikan langsung di Jakarta, saya belikan TV yang besar, saya belikan semua mainan, termasuk PlayStation, semuanya. Itu tahun 99, saudara, tahun 2000, saudara. Supaya mereka nonton, saya juga sudah belikan HP. Wah, tapi saya lihat, waduh, ini keseringan duduk di muka TV, bermain PS dan sebagainya. Akhirnya saya bikin peraturan. Mulai sekarang, hanya hari Sabtu dan hari Minggu sore bisa nonton atau bisa bermain PlayStation. Wah, itu setengah mati, saudara. Setengah mati, dapat tantangan dari anak, tapi saya harus berdiri tegar dengan cara mendisiplin seperti itu. Akhirnya terbiasa, saudara. Pulang sekolah, makan, kerjakan tugas, tidur, sore kerjakan tugas. Luar biasa. Yang tidak pernah ada, anak-anak saya menjadi juara, saudara. Iya, anak saya perempuan itu juara umum. Dulu ada, kalau di SMA itu lulus, saudara, kalau juara itu diumumkan juara setiap mata pelajaran. Jadi saya tidak ada, saya pelayanan keluar, mamanya yang hadir, saudara. Ya mungkin saya lupa berapa belas mata pelajaran begitu, atau berapa mata pelajaran. Itu barangkali 10 yang juara anak saya. Jadi mamanya itu bolak-balik ke depan terima penghargaan. Bolak-balik diborong sama anak saya, saudara. Diborong. Sampai keluar itu dari guru sampai orang tua murid datang. Ini bagaimana, dibikin apa mereka ini? Kok bisa begini, katanya. Padahal salah satu caranya, saudara, cuma mendisiplin, saudara. Saya itu punya bekas kemucing itu kan rotan toh. Saya kasih keluar bulu-bulunya, saya pakai rotannya, saudara. Kalau mereka sudah saya tegur 1 kali 2 kali, dari kecil di rumah saya tidak ada itu tembok ditulis-tulis, saudara. Pernah ditulis, saya peringatkan, ini oke, buat lagi rotan. Dan kalau mereka buat lagi, saya rotan. Dan saudara, rotannya harus di pantat. Itu kayaknya pantat memang diciptakan untuk di rotan salah satunya, saudara. Iya. Kalau saudara pukul di kepala, bisa geger otak anak. Pantat, saudara. Dan paling pedis kalau di rotan di pantat, saudara. Pedisnya, loncat-loncat. Saking pedisnya, saudara. Kalau saudara mau coba, saya boleh praktekkan, saudara. Iya, saudara. Tapi tidak apa-apa. Habis itu, saudara, mereka menangis, saya menangis. Saya peluk, saya pakai sambuk itu, semacam salop itu, sambil gosok pantat anak saya menangis. Nah, papa tidak tega pukul kamu, tapi ini perintah Tuhan. Kalau kamu tidak begitu, kamu tidak akan menjadi seseorang yang dikehendaki Tuhan. Iya, papa. Saya juga nangis, saudara. Iya, saya gosok. Tapi itu salaf itu buatan Malaysia, itu sambuk itu. Hilang, saudara, merahnya itu hilang, saudara. Iya. Tapi mereka sudah tahu pedis rotan itu. Jangan sampai, saudara, ada cerita di internet seorang anak yang akan ditembak mati. Apa permintaan terakhirmu? Saya minta mau ketemu mama saya. Didatangkanlah mama saya. Waktu mamanya datang, dimarahin mamanya. Semua saya buat, mama tidak larang. Mama iya, mama iya, mama iya, mama iya. Akhirnya saya tidak pernah tahu mana salah, mana benar. Sekarang saya akan ditembak mati karena mama bersalah tidak mendidik saya. Dimarahin mamanya. Akhirnya dia ditembak mati, saudara. Mamanya menangis, sudah hilang anak, tidak mendisiplin anak. Seperti itu, saudara. Jadi ayah yang melakukan disiplin. Yang terakhir, ayah yang melakukan pendampingan. Tuhan Yesus terus melakukan pendampingan.
kita baru merayakan pencurahan Roh Kudus. Itu merupakan rohnya yang melakukan pendampingan. Itu sebabnya waktu dia berikan perintah, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dalam Matius 28 ayat 20b, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Dia melakukan pendampingan melalui rohnya, parakletos, para di samping, mendampingi kita, rohnya. Jadi dia tidak pernah meninggalkan kita yatim piatu, ada pendampingan. Ayah sesibuk apapun harus melakukan pendampingan terhadap anak. Jangan anak merasa sepi karena tidak ada kehadiran ayah. Saudara, anak-anak kita mengalami banyak tantangan di sekolah. Mungkin dia dibully lah, pesek kamu, Cina kamu, makan babi kamu, gemuk kamu. Sehingga waktu dia ditawarin sesuatu untuk berbuat dosa, ya, karena dia merasa supaya dia diterima, dia ikuti godaan itu, saudara. Asal dia bisa diterima, karena selama ini dibully terus, saudara. Mengapa? Karena tidak ada pendampingan. Karena dia merasa sendiri. Papa mama tidak ada, yang saya katakan fatherless, motherless. Dia harus menghadapi tantangan sendiri. Jadi pendampingan. Saya pernah berkata di sini, walaupun anak saya di luar kota, saya waktu mereka masih muda, saya terus telepon. Bahkan saya selalu bertanya, sepanjang minggu ini ada berbuat dosa atau tidak. Saya sampai tanya begitu, sampai anak saya bilang, tidak papa, coba ingat-ingat. Tidak papa, coba ingat lagi, supaya minta ampun sama Tuhan. Papa ini, saya nggak berdosa kok disuruh paksa harus berdosa sih. Sampai kayak begitu, saudara. Ya, mengapa? Karena saya ingin mereka menyadari saya tidak ada, tetapi ada. Ada bersama mereka. Mereka tidak sendiri. Jadi anak-anak saya itu, waduh, lagi di kamar bersalin pun mau melahirkan, telepon papanya, saudara. Cari papanya. Iya, mereka cari, dan saya selalu siap ada untuk mereka. Pendampingan, sehingga mereka tidak loneliness menghadapi tantangan hidup. Jangan sampai terlambat, akhirnya kita kehilangan anak, saudara. Setelah mereka besar, pergi, mereka cuek dengan kita. Karena mereka merasa selama ini juga tidak didampingi, ditinggalkan. Nanti tunggu kamu tua saya tinggalkan kamu. Bukan saya mau tuntut seperti itu, saudara. Iya. Anak saya baru muka sedih sedikit. Kenapa lagi papa? Ada apa? Apa perlu di store lagi? Seperti itu, saudara. Tapi paling tidak ada feedback. Ya, ada feedback yang didapat oleh orang tua. Padahal orang tua membesarkan anak tanpa berharap apa-apa. Tetapi itulah muncul feedback, walaupun itu belum tentu juga, ya, nanti akhirnya yang akan membuktikan. Tapi inilah tanda-tanda yang Ebenezer sampai di sini. Tuhan menolong seperti itu. Jadi sekali lagi, peran ayah ini sangat penting, saudara. Sangat-sangat penting. Papa, di mana engkau, papa? Ya. Dosa Adam, kita semua berdosa. Dosa raja, semua rakyat menderita. Dosa papa, keluarga tidak diberkati. Saudara itu kepala sekaligus imam di hadapan Bapa di sorga untuk keluargamu. Belajar dan mengajar anak dengan kasih dan keteladanan, sehingga melalui keluarga kita sampai kapanpun kita dapat berkata seperti Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku
kami akan menyembah, berbakti kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Secara khusus para laki-laki yang belum menikah, berdoalah supaya Tuhan menolong kamu untuk nanti menjadi ayah yang baik, yang dapat menjadi alat Tuhan memberkati keluargamu di masa depan. Untuk para ayah, kalau engkau gagal, tidak ada diskualifikasi dari Tuhan. Bertobatlah dan bangun kembali puing-puing rumah tanggamu. Katakan itu kepada Tuhan. Bapa, lengkapi sukacita ibadah kami ini melalui Engkau memeteraikan firman-Mu di hari ayah ini, sehingga melalui para ayah, bahkan calon ayah, bahkan semua kami boleh membangun hidup dan keluarga kami seperti Yosua. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tuhan memberkati.